Kasus dugaan penganiayaan maut oleh anggota Pas Pampres dan 2 prajurit TNI lain terhadap pemuda Aceh Imam Maskur menjadi sorotan Al-Araf selaku pengamat militer. Ia menyayangkan para prajurit TNI yang berfungsi menjaga ketahanan negara dan memberikan rasa aman bagi warga negara Indonesia malah justru menjadi ancaman. Saya rasa pembunuhan terhadap warga Aceh ini, Imam, itu satu bentuk pembunuhan yang keji, kejam, dan tidak manusiawi ya. Pembunuhan itu dilakukan mulai dari proses menculik, menyiksa, dan kemudian membunuhnya. Ini satu tindak kejahatan yang tentu begitu keji gitu ya, dan kejam, dan terjadi di era sekarang. Nah, terlebih lagi pembunuhan ini dilakukan oleh aparatus negara yang seharusnya melindungi warga negara, tapi justru menjadi ancaman buat warga negara dan terlibat dalam kejahatan seperti menculik, membunuh, dan menyiksa itu. Nah, ini sebuah ironi, ini sebuah tragedi yang tentu tugas negara adalah mengungkap secara tuntas peristiwa ini secara terang benderang. Tidak boleh ada yang ditutupi, tidak boleh ada yang dirahasiakan, dan sepenuhnya yang paling penting dilakukan adalah memastikan keadilan buat korban dan keluarga korban dipenuhi. Nah, oleh karena itu, upaya memastikan proses hukum untuk terciptanya keadilan bagi korban adalah hal yang penting. Proses hukum harus berjalan sesuai mekanisme proses yang fair and trial, satu proses peradilan yang adil dan baik. Nah, oleh karena itu, keadilan untuk korban hanya bisa terjawab jika dan kalau ruang proses peradilan ini dilakukan di dalam ruang peradilan umum. Karena dalam ruang peradilan umum, tentu prinsip-prinsip due process of law, prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, akses informasi, hak-hak korban, hak-hak keluarga korban akan dapat terpenuhi dalam ruang itu. Tidak dilakukan dengan mekanisme peradilan militer. Apa yang disampaikan Panglima TNI terkait dengan kasusnya akan dibawa dalam peradilan militer, tentu saya hormati. Tapi dalam kasus kejahatan seperti ini, nampaknya jauh lebih baik jika dan jauh lebih benar jika prosesnya dibawa ke dalam peradilan umum. Presiden bisa memerintahkan kepada Panglima TNI untuk membawa kasus ini ke dalam ruang peradilan umum dengan dasar bahwa proses hukum harus berjalan dengan adil dan baik, dan kejahatan ini adalah kejahatan tindak pidana umum, sehingga diadili di dalam peradilan umum. Itu, Mbak. Nah, yang kedua adalah ruang mekanisme peradilan umum ini sesungguhnya adalah ruang yang sangat mungkin dilakukan karena Undang-Undang TNI Nomor 34 2004 itu menegaskan kalau TNI terlibat dalam tindak pidana umum, maka diadili dalam peradilan umum. Tapi kalau TNI terlibat dalam tindak pidana militer, diadili dalam peradilan militer. Oleh karena itu, kejahatan penculikan, pembunuhan, dan penyiksaan adalah bagian dari kejahatan pidana umum. Sehingga sesuai dengan pasal 65 Undang-Undang TNI, sepatutnya dan seharusnya diadili dalam ruang peradilan umum, tidak diadili dalam ruang peradilan militer gitu. Kita bisa lihat ada seorang jenderal polisi bernama Verdi Sambo gitu, melakukan pembunuhan gitu kan terhadap anak buahnya. Proses peradilan yang dilakukan adalah melalui peradilan umum, dan publik, TV, masyarakat bisa menonton dan menyaksikan ruang peradilan itu secara penuh dan secara terbuka, sehingga bisa mengetahui bagaimana proses duduk perkara kasusnya gitu. Nah, itu hal yang pernah terjadi gitu, yang melibatkan seorang jenderal di kepolisian yang diadili dalam ruang peradilan umum. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena peradilan umum mensyaratkan satu peradilan yang terbuka, akuntabel, dan akses informasi dan publik bisa terang benderang, sehingga kita bisa memantau, mengawasi apakah proses peradilannya benar atau tidak. Prinsip keterbukaan dan akuntabilitas sesungguhnya pada akhirnya adalah menginginkan agar pengawasan terhadap proses peradilan berjalan baik dan benar.
Nah, proses dalam ruang peradilan militer ini tidak memenuhi hal-hal prinsip-prinsip peradilan yang baik dan benar. Karena pada dasarnya peradilan militer itu didesain oleh rezim pemerintahan Orde Baru pada tahun 97, yang dia politik hukumnya adalah untuk melindungi rezim pemerintahan Soeharto dan melindungi kroni-kroninya, khususnya aparat militer yang pernah terlibat dalam kejahatan di masa lalu. Oleh karena itu sudah tidak kontekstual dengan era reformasi. Karena itulah ada ketetapan MPR 6 dan 7 tahun 2000 yang menyebutkan bahwa anggota militer terlibat dalam tindak pidana umum harus dari peradilan umum. Sehingga pemerintah dan DPR diwajibkan untuk mereformasi sistem peradilan militer. Karena sistem peradilan militer memberi ruang impunitas dan kekebalan bagi anggota militer yang terlibat dalam tindak pidana ataupun kejahatan. Inilah yang kemudian menjadi eh, hal penting buat pemerintah ke depan untuk melakukan proses reformasi peradilan militer itu gitu. Nah, yang ketiga, persoalan ini bukan persoalan biasa saja. Karena persoalan ini melibatkan oknum anggota kesatuan elit pas pampres pasukan pengamanan presiden. Yang Ya. Mbak kalau mengetahui ya, pasukan pengamanan presiden ini adalah satu pasukan khusus yang tentu proses tes dan seleksi dan proses psikotes dan lain sebagainya cukup sangat ketat dan berat itu. Nah, oleh karena itu eh, sesuatu yang sangat amat eh, berbahaya sekali jika kemudian kesatuan pengamanan presiden bisa melakukan tindakan-tindakan pembunuhan seperti ini dengan motif ekonomi dan lain sebagainya. Wah, ini tentu berbahaya sendiri buat presiden pada satu sisi dan berbahaya sendiri buat apa namanya Indonesia gitu secara umum. Kenapa? Karena kok bisa orang yang mengaman presiden karena soal motif ekonomi bisa melakukan pembunuhan kejam dan keji seperti itu gitu kan. Ini hal yang sangat berbahaya gitu. Nah, oleh karena itu terkait dengan hal tersebut maka ya menjadi penting untuk presiden berada di depan menegakkan konstitusi dalam rangka menegakkan prinsip azas persamaan di hadapan hukum, bahwa setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum dan tidak dikecualikan di hadapan hukum, sehingga ketika warga negara tersebut terlibat dalam kejahatan tindak pidana umum maka juga diadili dalam peradilan umum sama seperti warga negara lainnya. Asas Ya. prinsip persamaan di hadapan hukum mengharuskan negara untuk tidak bersikap mengistimewakan kelompok tertentu, tidak Oke. mengistimewakan dan membedakan kelompok tertentu yang kemudian dapat menimbulkan terjadinya diskriminasi hukum, keistimewaan hukum yang itu melanggar azas-azas prinsip persamaan di hadapan hukum. Baik itu mahasiswa, presiden, menteri, anggota dewan, polisi, pun juga TNI. Kalau terlibat dalam kejahatan pidana umum, dia di dalam peradilan umum. Ini Ya. menjadi sangat penting. Oke. Oke. Yang terakhir, Mas, singkatnya, karena kita tinggal punya waktu 4 menit sebelum mati. Jadi memang beberapa hari terakhir ini, Panglima TNI sendiri kan juga sempat menyampaikan bahwa akan mengawal kasus ini. Karena memang sangat disayangkan tadi Mas Al juga menyampaikan bahwa ini seharusnya mereka yang bertugas sebagai orang-orang yang berfungsi untuk sebagai alat pertahanan negara gitu kan, akhirnya harus terlibat dalam kasus penculikan yang akhirnya berujung pembunuhan, dan ini anggota TNI aktif gitu. Bahkan tadi juga disampaikan nggak main-main, ini dari Kesatuan Pas Pampres juga terlibat gitu. Untuk hukuman gitu, ini kan lagi dinantikan adalah keadilan dan persidangan nantinya secara terbuka gitu kan di pengadilan umum. Kira-kira eh, pasal yang tepat untuk dibebankan atau untuk diberatkan kepada 3 orang pelaku ini, itu kira-kira pasal apa, Mas? Karena sebelumnya memang Panglima TNI sempat menyampaikan bahwa pelaku ini bisa dihukum minimal seumur hidup dan maksimal hukuman mati. Dan yang pasti sudah dipecat gitu dari TNI. Ya, kalau kita lihat dari delik kejahatannya ya, ini kan kejahatannya berlapis, ya. Menculik, menyiksa, dan juga membunuh. Maka dia bisa dilakukan dengan tuduhan pasal yang berlapis juga terkait dengan kejahatan tersebut. Dan yang paling penting adalah harus didesain bahwa ini bagian dari sesuatu yang direncanakan. Sehingga bisa dikategorikan satu proses proses yang sangat terencana itu dalam proses pembunuhan ini. Nah, ini bisa masuk dalam wilayah itu. Nah,
Oleh karena itu hukuman yang maksimal juga menjadi sangat penting diberikan kepada para pelaku kejahatan ini itu. Dan tentu sangat baik gitu sikap Panglima TNI akan memberikan hukum yang maksimal, tetapi jauh lebih baik kalau Panglima TNI untuk mendapatkan hukuman maksimal tersebut maka anak buahnya diserahkan untuk jadi dalam peradilan umum. Itu yang jauh lebih baik gitu. Berarti yang pertama yang Nah, harus dilakukan itu justru adalah menyerahkan 3 orang ini tuh ke peradilan umum dulu ya, betul, betul. supaya keadilan Peradilan itu lebih terlihat jelas dan nyata bahwa memang ini nanti sifatnya akan terbuka dan masyarakat bisa mengakses semuanya dengan transparan gitu ya. Iya, dan mengawasi semua proses ini Ya, supaya tidak menimbulkan dugaan-dugaan apa di belakang terkait kasus ini. ya. Nah, Mm, kedua yang jauh lebih penting adalah bagaimana mencegah peristiwa ini supaya tidak terjadi. betul, Tentu harus ada penghukuman dong yang setimpal. Kenapa Mbak kasus seperti ini terjadi? Karena pernah ada kasus-kasus di masa lalu. betul. Yang terjadi, Peristiwa-peristiwa ya, penculikan terjadi, tapi penghukumannya lemah. Peristiwa penghilangan paksa tahun 1998 ya, terjadi, tapi pelakunya justru malah bebas, ya. yang kemudian bahkan menduduki jabatan strategis di militer itu. Hmm, Nah, hmm, hmm. bahkan ada yang diduga kuat kemudian masuk dalam pertarungan kontestasi politik presiden gitu ya. Ya. Ini kan sesuatu yang akhirnya menimbulkan tidak ada jerak gitu dalam Hmm, proses apa namanya penghukumannya. Karena nggak ada jerak, nggak ada penghukuman, maka mereka yang lain hmm, akan berpikir, nanti juga paling kita cuma dihukum ringan atau mungkin dibebaskan atau mungkin hukumannya tidak berat. Itu akan menimbulkan persepsi itu sehingga mereka mengulangi kejahatan yang sama. Oleh ya. karena itu, persoalan ini terjadi karena peristiwa-peristiwa sebelumnya mulai tahun 1998 tentang penculikan itu seringkali mendapatkan Hmm, impunitas dalam pengadilan militer. Akhirnya terjadi lagi di masa iya. sekarang. Berarti Gitu. proses Nah, penegakan hukum secara internal ini yang harus di lebih diketatkan mungkin gitu ya, lebih pertegas ya ya proses penegakan proses hukum internal di penegakan tubuh hukum TNI. bukan bukan proses penegakan hukum di internal TNI, proses menegakkan hukum di negara ini harus diluruskan dan dijelaskan dengan baik sehingga kalau ada anggota militer pidana umum jadi di dalam peradilan umum gitu. Jadi kita tidak menginginkan proses penghukuman di internal, tapi kita menginginkan proses penghukuman melalui peradilan umum. Proses hukum dan proses penyelidikan masih terus berjalan untuk mengungkap motif secara lengkap atas dugaan penganiayaan berat yang dilakukan para oknum TNI ini. Transparansi dan keadilan masih dinanti. Sampai bertemu di episode lain Inside Story with Anggi.